terkait dengan pembongkaran tiang monorail di wilayah kawasan Kuningan, Jakarta. Dan saat ini kita sudah bersama pengamat perkotaan Universitas Trisakti Yayat Supriyatna. Pak Yayat, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Mario. Terima kasih Pak Yayat sudah bergabung di Dialog Breaking News pada pagi hari ini terkait dengan pembongkaran tiang monorail. Tadi kita sudah dengar pernyataan dari Gubernur Pram dan juga mantan Gubernur Jakarta Sutioso, di mana ini adalah sebuah solusi yang kala itu tahun 2003 untuk mengatasi kemacetan kalau kata Pak Sutioso. Kalau dari pengamatan Anda, monorail tahun 2003 waktu itu Sutioso menjabarkan terkait dengan solusi ini, dan hingga saat ini pada akhirnya dibongkar oleh Gubernur Pram. Apa sebenarnya permasalahan yang pada akhirnya ini sebuah solusi yang bagus kalau menurut saya dari pernyataan dari mantan Gubernur Sutioso itu. Tapi kenapa pada akhirnya tidak dilanjutkan dan pada akhirnya dibongkar pada hari ini? Ya, ini menarik ya. Sebetulnya tahun 2003 atau tahun awal 2000-an itu ada kajian yang mengatakan Jakarta tahun 2014 akan gridlock, mengunci, macet total di mana-mana. Nah, akibat kajian yang mengatakan ada potensi gridlock, Jakarta lumpuh trafiknya, maka dibuatlah PTM. PTM itu pola transportasi makro. Itu seperti kajian rencana induk transportasi Jakarta. Nah, apa yang di dalam kajian itu? Kajian itu merekomendasikan beberapa tindakan yang harus dilakukan dan pengembangan jaringan public transport. Satu, BRT yang kita kenal dengan Transjakarta. Dulu isunya busway. Kedua, pengembangan 6 jaringan jalan tol yang waktu itu juga menimbulkan perdebatan. Etis nggak membangun 6 ruas tol di dalam kota. Baru yang masuk ketiga, angkutan yang berbasis rel. Salah satu itu monorail. Memang pada inisiatif ini di awal untuk digagas oleh Jakarta itu memang menjadi perdebatan secara kebijakan. Pertama, satu, Undang-Undang Perkeretaapian waktu itu tidak memberikan rekomendasi pemerintah daerah boleh membangun angkutan berbasis rel. Otoritasnya masih dari pusat. Tapi kedua yang menarik adalah Pak Sutioso, Bang Yos mengatakan kalau tidak dilakukan tindakan ini kita terancam oleh kelumpuhan. Itu menariknya ya. Beliau menyatakan kalau tidak melakukan 3 tindakan ini, misal BRT, tol, dan angkutan berbasis rel ini, otomatis Jakarta lumpuh. Nah, ketika sukses BRT, Transjakarta di launching tahun 2004, itu kan gemanya tuh luar biasa ya, betapa efeknya. Nah, saat yang bersamaan ada langkah percepatan yang dibuat oleh Bang Yos. Kita ingin membuat monorail, tetapi yang menjadi masalah seperti saya katakan tadi, ada perdebatan. Siapa sebetulnya punya kewenangan? Kedua, bagaimana aspek pembiayaan? Nah, itu kan jadi apakah boleh loan, bantuan dan luar negeri. Nah, di sini ada diskresi sehingga langkahnya dipercepat. Nah, yang menjadi masalah adalah pada konteks pembiayaannya yang sempat menjadi perdebatan dan permasalahannya. Nah, akhirnya karena waktu itu tidak berlanjut dan Bang Yos diganti oleh Bang Foke resmi menyatakan proyek monorail berhenti. Nah, ini kan menarik ya kan? Kalau udah berhenti bagaimana tindak lanjutnya? Itu ada sengketa hukum antara Adikarya dengan Pemprov DKI, bagaimana penggantian dan proses tindak lanjutnya. Ini kan menggantung cukup lama dari 2011 sampai 2026, hampir 15 tahun. Ya. Nah, apa yang menarik dari pembelajaran ini? Memang sebuah konsep dan gagasan itu memerlukan proses, didukung dengan kajian yang matang, dan yang paling penting adalah dukungan pembiayaan. Nah, sekarang ketika katakanlah monorail nggak jadi, ada isu diganti dengan LRT, kemudian ada percepatan di zamannya Pak Jokowi untuk membangun MRT. Jadi kelihatan dengan sangat terpaksa monorail ditinggalkan karena sudah ada kebijakan lain yang ditindaklanjuti di 2019. Oke, Pak Yayat, tapi kalau pengamatan Anda sebenarnya di tahun 2003 dengan terobosan monorail ini yang disampaikan oleh Bang Yos atau Sutioso, ini sebuah terobosan yang mutakhir atau terobosan yang bagus atau sebenarnya bagaimana? Kalau kita melihat terlepas dari perencanaannya atau pembiayaannya. Bang Yos itu bisa dikatakan sebagai, kalau dalam persepsi saya, Bapak Angkutan Umum Jakarta. Nah, beliaulah yang mengambil inisiatif besar dengan pola transportasi makro. Bahkan waktu itu almarhum Pak Taufik Kemas
Waktu Presiden Pak Megawati mengatakan ini tipe gubernur seperti ini yang dicari. Ya, ya, ya. Itu menarik. Karena beliau berani melawan resistensi penolakan yang demikian tinggi. Seperti contoh ketika busway masuk, yang paling protes kan para pengguna kendaraan pribadi. Ketika busway sukses dari 7 koridor, kemudian sekarang udah 14 koridor, apa yang diinisiasi oleh Bang Yos dengan keberaniannya untuk memulai langkah itu menjadi terobosan yang menarik dan orang melihat, wah ternyata public transport khususnya busway itu menjadi alat transformasi perubahan Jakarta. Jadi orang menyaksikan bahwa ternyata kita mampu membangun satu ekosistem layanan yang bisa menggantikan pola angkutan sebelumnya. Nggak kebayang kan nama kita sekarang, dulu Metro Mini, Kopaja masuk ke tengah kota dengan cara sendiri-sendiri. Sekarang hilang semuanya dan tergantikan dengan satu manajemen di bawah Transjakarta yang mengelola 14 koridor, kemudian ditambah dengan Jaklingko untuk membackup di dalamnya. Dan satu hal yang menarik, mengapa monorail ini atau angkutan berbasis rel ini menjadi angkutan utama? Karena untuk metropolitan Jakarta dan kota-kota besar lainnya, angkutan rel adalah tulang punggungnya. Itu yang paling kita belajar dari Jepang, dari Singapura, dari kota-kota lain. Angkutan massal berbasis rel itu yang paling optimal. Kenapa? Jumlah yang diangkut banyak, ketepatan waktunya lebih pasti, keamanan, kenyamanan, keselamatan lebih terjamin dibandingkan dengan angkutan yang berbasis jalan raya. Itu menjadi hal menarik ya. Maka monorail itu ditindaklanjuti. Jadi saya berani mengatakan Bang Yos adalah katakanlah pelopor perubahan layanan angkutan umum di Jakarta. Oke, Pak ya, tapi kalau misalkan memang ini bagus sebenarnya buat mengatasi kemacetan Jakarta, tapi pada akhirnya kenapa terkait dengan pembiayaan atau kebijakan itu tidak dilanjutkan di zaman Bang Foke kalau dari pengamat Anda? Tapi sebelum Pak Yayat menjawab, kita saksikan jeda berikut. Saudara kita kembali bersama pengamat perkotaan Universitas Trisakti Yayat Supriyatna untuk membahas lebih jauh terkait dengan pembongkaran tiang monorail tersebut. Pak Yayat, saya lanjutkan pertanyaan saya tadi. Kenapa pada akhirnya menurut Pak Yayat bahwa ini bagus, sebuah solusi yang terobosan yang bagus lah untuk mengatasi kemacetan di tahun 2004, 2005. Tapi pada akhirnya kenapa tidak dilanjutkan di masa pemerintahan berikutnya? Ini masalahnya menarik. Pertama satu, ada konflik hukum ketika masa transisi ke Bang Yos ke Pak Foke. Satu, ada persoalan ketika kebijakan ini karena tidak di backup oleh pusat pada waktu itu terkait pinjaman pembiayaan dari luar karena harus melalui pemerintah pusat dan otoritasnya juga pembangunan ini berbasis rel, undang-undangnya waktu itu tanggung jawab pusat. Maka ini berhenti. Dan ketika berhenti ada persoalan hukum, yaitu tuntutan dari kontraktor Adikarya sebesar apakah 60 miliar atau lebih lah. Nah ini menjadi sengketa antara Pemprov DKI dengan Adikarya karena apa? Hasil kajian dan permintaan yang diminta oleh kontraktor pada waktu itu terlalu tinggi lah. Sementara apresial ini kan akan mempertanyakan apakah benar tuntutan itu plus kerugian lain-lain. Nah, sengketa ini kan panjang. Nah, ketika sengketa ini tidak terselesaikan, maka pada masa Bang Foke resmi menyatakan dihentikan. Tapi masalah hukumnya nggak selesai. Nah, kemarin mungkin sudah ada keputusan jalan keluarnya sehingga terjadi katakanlah kesepakatan antara Pemprov DKI dengan Adikarya untuk melakukan penataan ulang dari tiang-tiang monorail yang ada. Tadi memang diakui, dulu ada aspek kebijakan pembiayaan, kedua ada persoalan sengketa hukum terkait masalah ganti rugi yang diminta oleh Adikarya. Oke, Pak Yayat, itu tadi kita bahas soal masa lalu, tapi ke depan terkait dengan apa yang bisa kita cari dari Bang Yos sebenarnya. Dalam arti tadi Anda sudah bilang soal kajiannya harus lebih fasih, lebih mantap, terus juga pembiayaannya. Tapi bagaimana dengan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta? Perlukah monorail ataupun alat transportasi yang bisa nantinya menjadi terobosan agar Jakarta tidak menjadi kota yang deadlock tadi, seperti kata Anda? Pertama begini, kita mengapresiasi inisiatif Bang Yos.
Dia bertindak karena ada kajian yang menunjukkan rentannya Jakarta di masa depan. Jakarta gridlock. Dia mengambil terobosan, buatlah Transjakarta atau busway yang dulu kita bahasanya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita juga mendengar tindak lanjutnya dalam bentuk kebijakan yang sudah disusun. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah pembangunan dari public transport ini akan mengatasi masalah kemacetan di Jakarta? Ada dua skenario yang harus dilakukan. Pertama, dengan pendekatan pool. Pool itu menarik ya, mendorong gitu ya. Apa itu? Ternyata hasil kajian yang dilakukan itu menunjukkan kalau kita memperbanyak jaringan angkutan umum, menambah monorail, menambah LRT, menambah Transjakarta dan memperbaiki itu, ternyata minat pemindahan itu rendah. Ya. Kecuali dengan pendekatan push. Ya. Push ini adalah tekanan. Antara lain apa supaya terjadi perubahan? Misalnya contoh, minat naik angkutan umum itu akan bertambah jika ada pembatasan kendaraan. Misalnya contoh dengan ERP. Jadi jalan-jalan utama Jakarta akan menjadi lancar jika ada tekanan jalan berbayar sebagai cara orang untuk mengajak berpindah. Kedua, dengan parkir tarif yang mahal, ya kan? Kemudian pembatasan-pembatasan yang lain. Nah, Jakarta sebetulnya untuk mengarah ke sana itu sudah ada misalnya sekarang yaitu ganjil genap, tapi lemahnya satu, tidak jelas datanya. Kita nggak tahu hari ganjil hari genap kok sama-sama macet gitu kan. Jadi kita ada faktor tekanan kendaraan juga dari luar Jakarta yang masuk ke Jakarta. Jadi masalah sekarang bagaimana sinergi kebijakan di dalam Jakarta dan di luar Jakarta itu bisa disinergikan. Salah satu misalnya inisiatif Mas Pramono untuk membuka jaringan Transjakarta sampai Bekasi, Bogor, Alam Sutra, PIK dan sebagainya. Itu skenario. Oke, Pak Yayat, singkat saja terakhir, apa yang mesti difungsikan setelah pembongkaran monorail ini? Yang berada di lahan-lahan yang sudah dibongkar itu, apa yang perlu difungsikan? Pertama satu, harus bersabar selama 9 bulan sampai bulan September. Karena bukan membongkar, tapi menata median itu juga berimplikasi kepada kemacetan. Buat rekayasa lalu lintas. Yang ketiga, semua mengantisipasi kepadatan, salah satunya bisa berpindah dengan menggunakan LRT yang melintas di atas Jalan Rasuna Said sebagai pilihan untuk tidak terjebak pada kemacetan. Oke, terima kasih Yayat Supriyatna, pengamat perkotaan Universitas Trisakti atas apa yang disampaikan. Semoga ini bisa memberikan masukan kepada Pemprov DKI Jakarta bagaimana mengintegrasikan moda transportasi untuk nantinya bisa mengatasi kemacetan yang memberikan manfaat positif bagi masyarakat Jakarta. Sekali lagi terima kasih Pak Yayat, sehat-sehat selalu. Sama-sama, terima kasih. Saudara, Anda bisa menyaksikan informasi terkait dengan pembongkaran tiang monorail di Jakarta di program Kompas TV lainnya. Saya Mario Sarong menutup Breaking News Kompas TV kali ini. Tetap di Kompas TV, terima kasih, sampai jumpa.